Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi kita dalam acara Wisdom in the Morning dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan dari CBM Channel. Jangan lupa, no Bible, no breakfast. Sarapan dulu yuk dengan firman Tuhan dari kitab Amsal. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 6. Maka sarapan kita adalah Amsal 6 ayat 1 sampai selesai. Saudara baca berulang-ulang dan saudara akan dapat rema. Rema yang saya dapat hari ini saya bagikan kepada saudara adalah dari ayat 1 sampai ayat 5. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Saudaraku, apa arti penanggung sesama? Penjamin, saudaraku. Alkitab mengatakan jangan menjadi penanggung sesamamu, penjamin sesamamu, dan membuat persetujuan dengan orang lain. Saya beberapa kali menemukan jemaat yang datang kepada saya dengan masalah yang sama. Dia karena merasa dekat dengan seseorang, ketika berhutang, dia menjamini orang ini. Demikian juga ada orang membawa seseorang untuk dapat pekerjaan di rumah seseorang, lalu dia jaminin, ini gue kenal banget, saya kenal nih orang ini orang baik. Alkitab mengatakan jangan menjamini sesamamu. Nah, kalau kau sudah terjerat, tahu-tahu ternyata salah yang kau jaminkan, jangan saudara cuek. Biarkan misalnya, biarlah udah terlanjur malu, gak enak hati. Alkitab mengatakan, lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Saudara jangan sungkan-sungkan, maksudnya kalau saudara terlanjur menjamini sesuatu dan ternyata tidak seperti yang saudara kira, jangan sungkan mengakuinya. Daripada saudara jatuh lebih dalam lagi terjerat. Nah, melepaskan diri sendiri dari kesusahan yang lebih besar, juga melepaskan orang lain. Itu saudaraku. Suatu hari saudara, saya didatangi orang. Dia membawa orang lain untuk menjadi supir di rumah saya. Saya sempat sedikit terpengaruh dengan pengaruh orang ini. Karena orang ini saya kenal. Tetapi saya berdoa. Masuk ke kamar, saya tanya kepada Tuhan. Tuhan tolonglah saya angkat Alkitab saya saudaraku. Saya tidak tahu Tuhan, berikan aku penglihatan. Dan lewat firman ini, apakah orang ini orang benar? Karena teman yang membawa ini adalah orang baik yang saya kenal. Tapi kok saya merasa tidak sejahtera dengan orang yang dibawanya ini. Dan saudara tahu, ketika saya berlutut, Tuhan memperlihatkan kepada saya bahwa orang ini memakai suntik di tangannya. Lalu saya uji lagi dengan firman Tuhan. Tuhan menunjukkan bahwa orang ini pemakai narkoba. Wah, saya merasa gak enak dengan teman saya. Karena teman saya tidak enak menolak, tapi saya berlutut kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, jika engkau bertanya kepadaku, harusnya kau taat, kau lakukan. Akhirnya terpaksa saya menegarkan hati saya. Saya mengatakan kepada teman saya, maaf, saya tidak bisa terima dia dengan menjadi supir saya. Dan teman saya ini merasa tersinggung saudaraku. Merasa tersinggung dan dia mengatakan, maaf,
saya tidak akan datang lagi ke rumahmu. Tapi saya bilang, saudara yang mengatakan tidak bisa datang, tapi saya mengatakan, datanglah setiap saat kalau engkau mau datang ke rumahku. Dan di kemudian hari saudara, ternyata saya gak enak mengomongkan bahwa dia ini pemakai narkoba. Kemudian orang yang menjamini ini datang kepada saya, saudaraku. Dia meminta maaf kepada saya. Dia bilang, ternyata rumahmu dijagai malaikat. Orang ini adalah agen narkoba dan pemakai narkoba. Itulah saudaraku, betapa saudara harus bisa berdoa kepada Tuhan, cari kehendak Tuhan, dan katakan jika Tuhan berbicara, engkau akan melakukannya. Maka saudara tidak boleh segan-segan. Jangan menjadi penanggung sesamamu, tapi tanyalah kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolongmu. Saudaraku, jika saudara merasa diberkati dengan kesaksian ini, share dengan WA kepada banyak orang. Dan tonton melalui YouTube, CBM Channel, Christ Bright Ministry Channel. Saudara like, saudara subscribe, dan saudara komen. Komen saudara akan kita bahas nanti ada waktu yang tepat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa besok hari Senin, tanggal 7 September 2020. God bless you.